Damien dan Rhea resmi akan melawan Dom dan Liv di Bash in Berlin. Si Empang hajar habis McIntyre pakai sabuk, Bron Breakker dan Sami Zayn ciptain mahakarya lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 13 Agustus 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh Rhea Bloody Ripley. Rhea bacotin Dominic Mysterio dan pacar barunya, juara dunia wanita saat ini, Liv Morgan. Rhea jelasin rasa emosi dan kecewanya ke Dominic karena udah ngehianatin Rhea. Terus sebutin juga kalau Dominic itu sebenarnya pengecut. Dominic pun bela dirinya sendiri, bilang kalau dia sekarang bisa mandiri dan percaya dirinya jadi naik sejak sama Liv Morgan. Liv Morgan tambah panas-panasin Rhea Ripley dengan bilang kalau Liv udah punya segalanya yang Rhea anggap keluarga, seperti Dom, gelar juara dunia wanitanya, dan Judgment Day. Bacot-bacotan mereka langsung jadi adu fisik karena Damian Priest muncul dan langsung hajar Dominic. Segmennya diakhiri dengan Carlito yang berusaha ngebantu tapi kena clothesline dari Damian Priest. Segmen pembuka bacot-bacotan yang lama. Rhea Ripley emang babyface women's terbesar di perusahaan. Liv sekarang juga jadi heel yang paling evil, dan buat Dominic ya kalian udah bisa menilai sendiri lah ya. Perseteruan ini emang seru pol. Omongan Liv juga masuk akal, udah ambil segalanya dari Rhea Ripley. Tapi momen terbaik tentunya Damian Priest yang ngehajar habis Dominic. Gak sabar buat lihat Damian dan Rhea lawan Dominic dan Liv. Bakal seru parah pastinya. Langsung aja lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Damian Priest melawan Carlito. Pertandingannya berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting. Sampai akhirnya Damian Priest berhasil banting Carlito pakai Shot of Heaven untuk memenangkan pertandingan. Carlito berusaha ngelawan tapi udah jelas dia nggak bisa kalahin mantan El Campeon Damian Priest. Penonton benar-benar ngedukung Damian di sini, sorakin nama Damian terus-terusan. Seneng banget akhirnya ngelihat Damian punya koneksi sama para fans. Jadi kalau Damian mau jadi juara dunia lagi itu pasti para fans bakal excited. Setelah pertandingan, The Judgment Day serang Damian. Rhea Ripley masuk selamatkan Damian dan dorong mundur The Judgment Day. Waktu Damian dan Rhea mau pelukan, Dominic malah nyerang Damian. Rhea langsung mau lakuin jurusnya ke Dom tapi Liv untungnya bisa selamatin Dom. The Judgment Day pun kabur. Udah seneng banget mau lihat Dominic kena riptide dari Rhea Ripley tapi malah nggak jadi. Mungkin momen itu bakal disimpan buat dilakuin di acara premium. Soalnya pertandingan antara Dominic Mysterio dan Liv Morgan melawan Damian Priest dan Rhea Ripley sudah resmi diumumkan untuk Bash in Berlin. Segmen Ivy Nile ajak Maxine Dupri buat masuk ke American Made tapi Maxine nolak dan tetap setia ke Alpha Academy. Ada video bodalas yang mencerminkan asal-usul The Wyatt Family dan isyaratkan suatu peristiwa yang penting. Buat terus ulang-ulang kalimat hidupku untukmu. Terus gambar Uncle Howdy juga muncul-muncul, nunjukin adanya hubungan di antara mereka berdua. The Wyatt Six emang ngeri. Episode baru ada video baru juga. Mungkin bodalas lagi salurkan arwah Bray Wyatt yang ada di dirinya ke Uncle Howdy, nggak tahu, atau sebaliknya. Kemenangan mereka minggu kemarin itu cuma sedikit gambaran dari apa yang mereka bisa lakuin. Kita lihat aja ke depannya mereka itu bakal gimana lagi. Segmen The New Day bilang akan nemenin Odyssey Jones di pertandingannya nanti. Kofi Kingston kelihatan antusias tapi Xavier Woods kayak nggak tertarik gitu. Langsung aja ke pertandingan antara Odyssey Jones melawan Vincent Wayne. Wayne katanya itu dari WWE PC, jadi emang dia itu pemula banget. Udah dilemparin langsung ke Odyssey Jones. Jones mendominasi dan banting Wayne pakai Bossman Slam untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang gampang buat Odyssey Jones, squash match, tunjukin powernya dan penonton juga suka. Setelah pertandingan, Karrion Kross menyela The New Day, ngeklaim kalau Kofi berusaha gantiin Big E dengan Odyssey Jones. Xavier Woods nantang Karrion buat 2 lawan 2 minggu depan tapi Kofi ngeganti pertandingannya jadi 3 lawan 3. Karrion Kross pun nerima tantangan itu. WWE lagi ngegodain kita terus nih kalau Xavier Woods kayaknya nggak suka sama Kofi yang berusaha pegang kendali terus. Terutama ngebawa Odyssey Jones yang mungkin bakal direkrut jadi anggota The New Day yang baru. Segmen Drew McIntyre samperin Adam Pearce, luapin frustasinya soalnya si Empang malah nggak dateng kan hari ini.
Terus Randy Orton yang dari SmackDown tiba-tiba dapat pertandingan kejuaraan gelar dunia yang milik Raw. Drew janji kalau bakal tenang tapi ngeisyaratin dia bakal urus semuanya sendiri. Oba Femi, juara Amerika Utara NXT hadir di area penonton. Oba sempat tatap-tatapan sama Otis juga waktu Otis lagi masuk ke ring. Oba Femi akan adain Open Challenge besok di NXT. Video promo dari Chad Gable yang lagi di Paris buat persembahkan WWE di Olimpiade. Dan Gable juga bilang kalau masih ada urusan sama Wyatt Six yang belum selesai. Lanjut ke pertandingan Texas Tornado antara Alpha Academy melawan American Made. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai tiba-tiba Ivy Nile serang Maxine Dupri di pinggir ring. Otis berusaha nolong tapi ditendang keluar ngebuat Brutus dan Julius bisa ngerolapin Tozawa untuk memenangkan pertandingan. Ivy Nile bergabung dengan Brutus dan Julius di ring dan resmi menjadi anggota baru dari American Made. Pertandingannya tuh muah banget. Mereka berempat punya chemistry yang cocok. Spot Otis yang di pundak Julius, terus Otis masih bisa aja banting Brutus pakai superplex. Yang bikin Tozawa lakuin senton plex itu keren. Ivy Nile juga akhirnya tetap stay bareng The Creeds, jadi alur ceritanya baru mulai lagi nih. Seru. Segmen interview dari Pete Dunne yang frustasi ke Sheamus dan gimmick Butch-nya. Pete bersumpah karirnya yang masih panjang ini akan digunakan untuk membungkam Sheamus agar Pete gak dipanggil Butch lagi. Nih, aku tuh dulu suka banget sama karakter Butch-nya Pete Dunne, gak tahu kenapa. Malah menurutku lebih memorable dari karakter Bruiserweight-nya waktu di NXT. Tapi yaudah, soalnya akhirnya sekarang Pete Dunne udah dikasih kesempatan buat jadi kompetitor tunggal di roster utama. Pete Dunne lawan Sheamus. Dream match yang bakal jadi kenyataan sih. Gak sabar buat lihat mereka saling patahin jari. Ada video yang tampilin kekuatan yang luar biasa dari Bronson Reed. Fokus ke 6 kali hantaman tsunami ke Seth freaking Rollins minggu kemarin. Di videonya juga ada sorotan statistik. Bagus sih kalau WWE fokus ke sisi atletiknya. Fresh juga adain segmen video raw fisik buat ngesorot skill dari para superstar. Segmen Bronson Reed samperin Adam Pearce. Minta adain pertandingan soalnya kemarin udah hancurin Seth freaking Rollins. Bronson ngeancam bakal cari korban yang lain kalau nggak diturutin. Segmen promo dari Io Sky dan Kairi Sane bilang kalau mereka itu tim paling dominan dalam sejarah gulat wanita. Mereka bakal balas dendam ke Sonya Deville, Shayna Baszler, dan Zoey Stark soalnya udah bikin Dakota Kai cedera parah. Sonya, Shayna, dan Zoey kenalin diri mereka sebagai The Pure Fashion Collective dan bilang kalau mereka lah tim yang paling dominan dalam sejarah gulat wanita. Ada legenda WWE, Candice Michelle yang nonton juga di area penonton. Lanjut ke pertandingan antara Damage Control, Io Sky dan Kairi Sane melawan Pure Fusion Collective, Shayna Baszler dan Zoey Stark. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai pertandingan jadi kacau. Sonya gangguin, Zoey nendang Alba Fire, terus Io berhasil hantam over the moonsault tapi Isla Dawn serang Io saat sedang pin jadi wasit hentikan pertandingan. Setelah itu, Alba Fire dan Isla Dawn hajar habis semua wanita yang bertanding. The Unholy Union berdiri tegak akhiri segmen. Lagi-lagi diskualifikasi. Gulat tuh harusnya unpredictable bukannya repetitif. Alba dan Isla malah rusuhin pertandingan tapi moga aja bisa jadiin pertandingan mereka itu jadi 3 tim. Itu bakal seru. WWE emang lagi berusaha buat bangun divisi tag team wanita. Emang masih agak gimana sih tapi udah ada kemajuan. Tapi butuh ditingkatin lagi. Kasih kita sesuatu yang bikin kita peduli. Terus jangan lupa kasih pendapat kalian tentang divisi tag team wanita saat ini di WWE di kolom komentar, oke? Segmen The Miz yang kesel katanya R-Truth bakal kasih dia pertandingan kejuaraan Intercontinental lawan Bron Breakker, tapi ternyata malah lawan Bronson Reed. R-Truth berusaha jelasin tapi Randy Orton datang buat semangatin The Miz. Kayaknya udah saatnya The Miz kembali ke asalnya deh jadi heel. Soalnya lama-lama kelihatan bodoh ketularan R-Truth. Lanjut ke segmen promo dari Randy Orton dan Gunther. Randy kasih tahu apa alasannya dia akan ngeklaim kembali gelar juara kelas berat dunia di Bash in Berlin. Randy ngingetin lagi pencapaiannya, kekuasaannya sebagai juara dunia dan percaya diri bakal bisa ngeulang kembali sejarahnya sebagai sang juara yang dominan. Gunther, sang juara dunia saat ini, ngelawan dengan penilaian yang pedas terhadap karir Randy Orton. Bilang kalau Randy itu sia-siain potensinya. Suasana jadi tegang soalnya mereka saling bacot.
Randy bilang kalau karir dan prestasinya itu menyoroti sifat Randy yang nggak bisa diduga dan kesuksesannya yang emang akan abadi. Randy bilang kalau dia ingin menjadi juara dunia yang ke-15 kali. Gunther balas dengan bilang kalau kakek dan ayahnya Randy Orton itu karirnya penuh dengan kegagalan. Dan besok di Bash in Berlin, Gunther akan ngebuat karir Randy menjadi sebuah kegagalan juga. Randy Orton gak terima soalnya Gunther udah bawa-bawa nama keluarganya. Gunther emang kurang ajar sih. Bulan kemarin dia juga sangkut pautin masa lalunya Damian Priest, nyebut Damian itu sampah jalanan. Perseteruan ini jadi personal sih. Semoga besok pertandingannya di Bash in Berlin itu bakal brutal. Tiba-tiba Drew McIntyre masuk ke arena. Itu ngebuat Randy bisa ngebanting Gunther pakai RKO. Smart move. Tapi si Empang nyerang Drew McIntyre dari belakang, pakai sabuknya Drew buat ngehajar Drew berkali-kali. Drew akhirnya berhasil kabur dan Punk selebrasi di tengah ring. Ronde 2 buat Punk lawan McIntyre di Bash in Berlin. Yes or no? Kayaknya juga bakal dibuat strap match nggak sih? Soalnya Punk pakai sabuk jadi ngingetin ke pertandingan strap match. Dan Randy nge-surprise Gunther pakai RKO itu classic move. Ternyata alur cerita mereka itu semakin panas, jadi nggak sabar buat lihat semuanya meledak di Jerman besok. Segmen interview Sheamus yang masih bingung kok si Pidan ini ada masalah sama Sheamus. Ludwig Kaiser datang dan bilang kalau masalahnya sama Sheamus itu juga masih jauh dari selesai. Tiba-tiba Pidan menyerang habis Sheamus pakai tongkat selele. Gak tahu kenapa namanya selele, lucu banget. Akhirnya staff dan wasit pun memisahkan mereka. Ada Mark Henry dan anaknya Jacob lagi nonton juga. Jacob Henry juga udah dikontrak WWE buat dilatih di masa depan. Gunther kelihatan emosi di belakang panggung. Terus si Empang di interview, Pang bilang emang iya tadi harus bohong sama manajemen WWE, bilangnya nggak bisa hadir, tapi itu emang rencana buat ngehajar Drew McIntyre. Pang juga bilang kalau ini semua bukan tentang gelang, tapi tentang nama istri dan anjing peliharanya yang selalu dilontarkan sama Drew McIntyre. Jadi mau nggak mau, Pang harus kasih McIntyre pelajaran. Lanjut ke pertandingan antara The Miz melawan Bronson Reed. Pertandingannya berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Bronson Reed hantam The Miz dengan tsunami dan memenangkan pertandingan. Walaupun The Miz sempat menyerang, tapi langsung didominasi sama Bronson sih, sesuai yang diperkirakan. Bronson emang monster. Setelah pertandingan, Bronson ngehantam R-Truth berkali-kali dengan tsunami. Korban baru dari Bronson Reed. Selamat menikmati masa cutinya, Truth. Hajar brutal babyface kayak R-Truth emang keputusan yang baik sih. Good stuff. Segmen Jey Uso menyemangati Sami Zayn untuk menangkan kembali gelar interkontinentalnya. Ada video dari Judgment Day tekanin persatuan mereka dan kurangnya pemimpin. Mereka menyatakan dominasi mereka, mengancam Damian Priest dan Rhea Ripley. Finn Balor juga peringati Damian Priest untuk berhati-hati. Langsung aja ke pertandingan utama hari ini, 2 out of 3 falls untuk kejuaraan gelar interkontinental WWE antara sang juara Bron Breakker melawan Sami Zayn. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Sami Zayn berhasil hantam Helluva Kick untuk raih poin pertama. Tapi Bron Breakker dengan cepat hantam Sami dengan 2 spear untuk serikan skor. Untuk kejar final skornya itu intens dan dramatis, penuh dengan hitungan tipis, penuh dengan 1-2, 1-2. Tapi pada akhirnya, Bron berhasil spear Sami Zayn untuk mempertahankan gelar interkontinentalnya. Lagi-lagi pertandingan yang klasik dari 2 bintang ini, Sami hampir aja menang tapi Bron emang terlalu kuat. Spear yang terakhir itu clean banget, sempurna, perfect. Muah. Mereka emang punya chemistry. Penontonnya juga elektrik. Perseteruan ini emang keren dari awal dimulai sampai endingnya ini. Wow. Raw hari ini diakhiri dengan Bron Breakker yang merayakan kemenangannya atas Sami Zayn. Raw yang solid. Episode minggu kemarin itu terlalu bagus buat disaingin, jadi ya udah. Damian dan Rhea yang bisa balas dendam dikit ke Judgment Day itu memuaskan. Gak sabar buat pertandingan mereka di Bash in Berlin. Bron Breakker ngedominasi Sami Zayn. Sami udah ngebuat Bron jadi kayak binatang, jadi kayak monster. Pertandingan-pertandingan yang lain itu oke, tapi gak ada yang wow banget. Bronson Reed semakin hari semakin brutal. Penonton jadi benci ke Bronson dan itu hal yang bagus. Punk sama McIntyre juga lanjutin pertikaian mereka. Mungkin strap match di Bash in Berlin? Setuju nggak?
Raw emang bagus dalam segi alur cerita dan gunain semua bintang mereka. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.